Diam itu kadang lebih berisik daripada kata-kata. Baik manusia yang tenang atau manusia yang suka kehebohan, semua akan salah di mata manusia yang punya hati dan pola pikir yang negatif. By the way, fenomena ini ada penjelasan dari psikolog loh. Berikut aku share beberapa tips menghadapi orang yang iri sama kita. Halo teman YouTube, terima kasih banyak sudah klik video ini. Di channel YouTube ini, aku akan bahas true story dari aku, lingkungan aku, dan bahkan dari teman YouTube yang berkenan mau curhat. Kirim cerita kalian di nomor yang tersedia di deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke cerita pertama channel ini. Kita diam tapi buat iri hati orang. Cerita ini terjadi sama aku dan keluargaku. Sebelumnya, aku mau tanya ke kalian, pernah nggak sih kalian cuma diam aja, nggak pamer apa-apa, nggak cerita apa-apa, tapi kok orang lain kayak gatel gitu sama kita? Seolah-olah kita berulah padahal kita nggak ngapa-ngapain. Percaya nggak percaya, diam itu kadang lebih berisik daripada kata-kata. Sikap kita yang tenang, nggak heboh, justru bisa bikin orang bertanya-tanya dan kepo. Semua orang berlomba-lomba update pencapaian, sedangkan kita memilih untuk tetap diam. Sebenarnya dalam hal diam dan kepo itu tidak ada yang salah, tapi pola pikir dan hati manusianya yang perlu diubah. Aku dan keluargaku adalah pribadi yang tertutup dan nggak banyak omong. Bukan karena kita nggak mau bersosialisasi, tapi karena kita sibuk dengan tugas dan peran masing-masing. Kita tetap berbaur kok dengan lingkungan tempat kami tinggal, tapi tahu waktu yang tepat untuk saling berinteraksi. Kita juga bukan orang yang pagi-pagi udah ngerumpi sana-sini, tapi kita lebih gunain waktu pagi buat produktif di berbagai hal. Siapa sangka, sifat dan sikap kami itu malah buat orang lain iri dengki. Contohnya, pada suatu hari aku baru beli sepeda baru dan gak pernah pamer sedikit pun ke semua orang, aku juga gak buat acara syukuran untuk hal itu. Nah, suatu saat ibuku ketemu sama salah satu tetangga kita, otomatis disapa dong. Tapi keramahan ibuku dibalas dengan dingin dan angkuh. Ibu positive thinking, mungkin dia nggak denger walau udah agak aneh karena ibu nyapa tepat di depan dia. Hari kedua, kakak aku gantian nyapa orang yang sama, tapi dia tetap dingin dan angkuh. Hari ketiga, gantian aku yang ketemu sama dia, dan ya, dia tetap dingin dan angkuh. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba tetanggaku itu datang ke rumah untuk mengantarkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, "Ini tadi buat syukuran, soalnya habis beli sepeda baru." Dan ya, sepeda baru yang dia maksud sama persis seperti punyaku yang baru aku beli. Nggak cuma tetangga, tapi keirian itu berlanjut ke saudara dekat keluarga kami. Bahkan dari aku belum lahir pun sifat papa yang diam dan tenang, jadi penyebab iri hati saudara maupun orang lain yang berujung menjadi musuh. Dari situ aku sadar, baik manusia yang tenang atau manusia yang suka kehebohan, semua akan salah di mata manusia yang punya hati dan pola pikir yang negatif. Padahal, kalau kita semua merubah hati dan pola pikir jadi lebih baik, kita bakal lebih nyaman loh. Jadi, diam dan tenang itu caranya gampang kok. Kalian cuma perlu fokus sama tugas dan tanggung jawab kalian, atau menyibukkan diri kalian dengan hal positif dan lebih produktif. Dengan demikian, kalian gak akan ada waktu buat iri-irian atau punya pemikiran aneh lainnya. Kurangi ikut campur urusan orang lain, atur dulu urusan dan pola pikir kalian, masing-masing itu jauh lebih baik. By the way, fenomena ini ada penjelasan dari psikolog loh. Ternyata orang yang tenang dan diam itu dianggap misterius bikin penasaran. Orang yang jarang pamer, jarang update, justru dianggap punya sesuatu yang disembunyikan. Hal ini memicu rasa iri atau spekulasi. Orang yang tenang dan diam juga memiliki energi percaya diri. Ketika kita tenang, orang melihatnya sebagai tanda stabil, berhasil, atau berbeda. Hal itulah kadang memancing rasa iri. Dan di era serba pamer ini, yang diam dianggap lebih bahagia. Padahal belum tentu, tapi persepsi itulah memicu rasa iri. Jadi, kalian gak perlu panik kalau kalian jadi bahan iri orang, karena bukan kalian yang salah, tapi hati dan pola pikir mereka yang salah. Berikut, aku share beberapa tips menghadapi orang yang iri sama kita. 1. Tetap fokus pada diri sendiri. Kita gak bisa kontrol perasaan dan pikiran orang, jadi gak usah terlalu difikirkan, tetap fokus pada tanggung jawab kalian. 2. Jangan terpancing klarifikasi. Semakin kita menjelaskan, semakin banyak gosip. Seni bersikap bodoh amat diperlukan dalam hal ini. Biarkan mereka berhenti sendiri. 3. Tetap diam dan rendah hati. Kalau ada pencapaian tetap diam, nggak perlu kalian ubah ke mode heboh. Karena manusia mahal, nggak butuh validasi. 4. Bangun circle yang sehat. Cari teman yang suportif, jangan pernah gabung di circle yang suka iri, karena dia tidak akan pernah mendukungmu, tapi dia akan membencimu. Ingat ini, diam itu emas, tapi ketenangan itu berlian. Jangan pernah takut jadi omongan karena kita diam dan tenang. Diam bukan berarti kalah, bukan berarti sombong. Kadang diam adalah cara kita menjaga energi, menjaga privasi, dan fokus ke hal-hal penting. Kalau diam kita bikin orang iri, itu di luar kendali kita. Yang penting, kita tetap jadi diri sendiri. Kalau kalian pernah ngalamin hal yang sama, tulis di kolom komentar ya. Kita obrolin bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus bahas cerita manusia unik yang relate sama hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!